Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, terima kasih hamba-Mu diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, bila sesuatu yang tidak berkenan ampuni, biarlah Tuhan sendiri yang ambil alih hamba-Mu ini, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itu menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semuanya. Ya, terima kasih ya buat Bu Sandy yang kasih saya kesempatan ya. Kita percaya bahwa kalau tadi dengar kesaksian itu luar biasa ya. Bu Novi enggak apa-apa 6 tahun, saya 12 tahun Bu Novi ya. Tetap makin lama makin kuat ya, walaupun kita percaya bahwa setiap hasil itu pasti beda-beda. Semakin orang gila-gilaan sama Tuhan, kita semakin ikuti prosesnya Tuhan dengan semakin luar biasa, makin tenang, makin percaya bahwa di balik proses itu hasilnya pasti dahsyat. Itu terjadi, saudara ya. Jadi jangan pernah hitung-hitungan proses sama Tuhan. Kok lama, ini kok sebentar ya. Ketika saudara diproses makin lama, apa yang saudara tangkap? Berarti kepercayaan Tuhan buat setiap kita itu berbeda-beda. Yang dipercaya 2 tahun, ya 2 tahun. Yang dipercaya 12 tahun berarti orangnya spesial nggak? Jadi pemain yang handal itu, kalau yang handal itu berarti apa? Kita dipaksa Tuhan jadi pemain. Karena apa? Tuhan lihat permainan kita total sudah mainnya dengan sepenuh hati ya. Kita dipilih jadi pemeran terus, berarti Tuhan senang dengan apa yang kita perankan ya. Kita hari ini mungkin ibu-ibu yang ada di sini yang lagi seperti saya, kita lagi dipilih Tuhan jadi peran, yaitu jadi objek penderita, disakiti. Tapi ketika kita bermain actionnya bagus, oh Tuhan pegang kita terus. Kenapa? Karena kita itu akan dipakai Tuhan jadi berkat ya. Saya bisa di titik hari ini, kalau prosesnya 3 tahun, 5 tahun, oh saya kembali lagi jadi sosialita. Nggak mau diundang Bu Sandy seperti ini. Saya bilang saya mau jalan-jalan dulu. Tapi lihat ketika proses itu terjadi dan duri dalam daging itu Tuhan terus lanjutkan. Apa yang saya tangkap hari ini sangat luar biasa. Ya, saya enggak tahu sampai di titik ini juga Tuhan sudah beri banyak kepercayaan. Yuk kita lihat bagaimana. Tadi saya dengar kesaksiannya Bu Novi mirip ya. Saya juga pada waktu ke Bali, saya diantar seorang, dan orang ini bilang gini sama saya, Bu Eli tahu, dukun yang dipakai wanita tobatnya itu, suami Bu Eli itu dukunnya sudah mati 1, katanya gitu. Hah? Iya Bu Eli, makanya dia ganti-ganti dukun, yang 1 mati dia cari lagi. Ya saya cuma bilang, ya ketika Yesus di pihak kita bukan ahlinya perdukunan, tapi kita cukup diam saja, peperangan ada di tangan Tuhan, mau dukun 10, mau dukunnya diputar seluruh dunia, tetap kita pasti akhirnya akan keluar lebih dari pemenang. Malam ini saya akan berkhotbah tentang kekuatan wanita ya. Wanita itu luar biasa. Jangan dipikir bahwa wanita itu lebay, wanita itu identik dengan nangis-nangis. Saya lihat wanita-wanita hari ini ketika mereka menghidupi firman itu handalnya luar biasa ya. Semua tantangan mereka bisa bilang hajar. Nah, itu baru wanita. Jangan kalau dihajar pelakor, kita yang nangis-nangis, kita yang merasa oh malangnya nasibku ya hajar balik pelakor gitu. Wanita tobat hajar. Jangan kita dihajar kita sudah menyerah, kita sudah mau cerai aja, sudah harga diriku. Jangan ya. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak ya. Lihat ya. Asal, nah ini, ia bertekun dalam iman. Itu yang pertama ya. Jadi kita semua yang ada di sini perempuan kan ya. Ya walaupun ada yang mandul, ada yang tanya, Bu Eli kalau perempuan mandul itu gimana ya? Tetap statusnya perempuan, saudara tetap bisa melahirkan. Tapi kan masalahnya ada masalah di alat reproduksinya, sehingga ada yang mandul. Tapi kan tetap perempuan, kecuali saudara laki, terus saudara berubah. Nah ini bukan. Tapi kalau kita jadi perempuan, firman Tuhan, perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman. Itu yang pertama. Yang kedua, bertekun dalam apa? Kasih.
Dan yang ketiga, pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi kita sebagai wanita, Tuhan itu sudah memberikan satu jaminan bahwa saudara itu sebagai penolong yang bisa menyelamatkan. Saudara akan diselamatkan. Apa yang jadi pergumulan kita sebagai wanita hari-hari ini, Tuhan pasti berkata bahwa engkau pasti akan diselamatkan. Kita dan seisi rumah, kita itu pasti diselamatkan, tapi yang membuat kita sering kali gagal, karena kita tidak bertekun. Namanya orang tekun itu enggak bisa 1 bulan, 2 bulan, mau bim salah bim hasilnya. Enggak bisa, saudara. Namanya bertekun itu pasti untuk proses jangka waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Hari ini saudara belum melihat perubahan seperti suaminya Bu Novi. Diharapkan selesai malah menikah dengan wanita tobat seri kedua. Berarti tersanjung kedua dilanjutkan. Enggak apa-apa Bu Novi ya. Nanti akan dapat hasilnya didouble sama Tuhan. Percayalah. Semua kepercayaan didouble, upahnya double, semua yang Tuhan sudah sediakan akan dilipat. Nggak mungkin Tuhan itu mau berhutang buat setiap proses jeripaya yang sudah kita lakukan di dalam Dia. Nah, yang membuat kita seringkali gagal karena kita ini kurang bertekun. Kita ini kurang bertekun di dalam iman, ya. Kita gampang-gampang menyerah. Kita gampang-gampang kalau dikasih tahu teman, sudahlah, buat apa bertahan dengan suami yang modelnya kayak gini? Di luaran itu banyak suami yang model-model tipe terbaru daripada suamimu tipenya lama. Sudahlah, ganti tipe yang terbaru, ya. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang tidak pernah bertekun dalam iman, hanya lihat fakta, kita jujur, sebagai anak Tuhan, kita ini sering bertekun bukan dalam iman, tapi tekunnya lihat suami terus. Lihat pasangan kita kok enggak berubah-berubah ya, kok tambah parah. Putus satu, nyambung berikutnya. Putus dari wanita satu, nyambung wanita tobat yang lainnya. Mungkin kita punya suami yang kasar. Dari dulu Bu Eli, mulutnya kebun binatang. Sampai sekarang Bu Eli, mulutnya tidak berubah. Yang tidak berubah di luar itu bukan bagian kita. Itu adalah satu alat yang memproses hidup kita. Yang penting hari ini saudara sudah berubah, itulah pemenang. Bertekun dalam iman yang Tuhan mau, bukan bertekun melihat fakta terus-menerus. Semakin engkau bertekun lihat fakta, maka kecillah kekuatan iman saudara. Kecillah kekuatan saudara percaya. Kenapa? Karena kekuatan melihat, kekuatan untuk merenungi nasib itu semakin besar. Sehingga engkau gagal. Tadinya Tuhan sudah janji keselamatan, tapi saudara sendiri karena saudara gagal untuk bertekun dalam iman, akibatnya saudara ambil jalan pintas, menciptakan jalan hidup sendiri, seolah-olah itulah solusi yang terbaik. Bukannya masalah tambah selesai, malah menghadapi masalah yang begitu banyak di depan. Itu sebabnya hari ini yuk, Tuhan jelas berkata, bertekun. Orang tekun itu butuh tabah, butuh kesabaran, saudara. Nggak bisa orang mau tekun, nggak sabar, nggak tabah, nggak akan kuat. Hari-hari ini jangan terus lihat pasanganmu, jangan terus lihat masalahmu. Tapi ketika engkau bertekun dalam iman, nanti saya tunjukin tokoh yang bertekun dalam iman. Saudara akan melihat apa yang saudara imani. Saudara hari ini punya iman suamimu seperti saya punya iman suami saya pasti jadi hamba Tuhan, pasti akan mendukung saya dalam pelayanan. Itu yang saya minta, maka itu yang akan Tuhan genapi. Hari ini apa yang jadi imanmu di tengah rumah tanggamu, ekonomimu yang lagi jatuh, hari ini usaha suamimu yang lagi tumbang karena kena pandemi, di mana krisis ini belum berakhir. Kita sebagai seorang wanita punya kekuatan. Tuhan memberikan satu gambaran, perempuan akan diselamatkan ketika imanmu tetap teguh, tekun beriman.
Tuhan, aku percaya walaupun suamiku usahanya sudah tumbang, aku tetap punya iman percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mau menyediakan berkat yang jauh lebih besar. Ketika suamiku tumbang, bukan berarti arahnya bangkrut, tapi suamiku hari ini tumbang, ini cuman proses Tuhan sesaat untuk menguji. Setelah kami berdua lulus, kami percaya Tuhan bahwa di depan ada berkat yang jauh lebih besar. Nah, itu iman yang dihidupi. Maka percayalah, keselamatan pasti terjadi. Amin. Tapi kalau saudara dikit-dikit lihat fakta, ya bangkrut Tuhan, gimana hidup kami tambah susah, hidup kami tambah menderita. Ia akan menderita, saudara. Karena itu yang saudara percayai, itulah yang menimpa saudara. Yang kedua yang Tuhan mau hari-hari ini kekuatan seorang wanita, yaitu bertekun di dalam kasih. Kasih itu nggak bisa. Yang namanya seorang wanita, seorang penolong, nggak akan pernah hidup lepas dari kasih. Kasih itu sesuatu hukum yang wajib. Bukan ketika engkau merasa diuntungkan, baru kita bisa mengasihi. Tapi kasih itu adalah hukum yang wajib. Harus saudara lakukan hari-hari ini. Walaupun engkau tidak diperlakukan dengan adil, dengan baik, tapi engkau tetap harus mengasihi dengan tulus dan tanpa syarat. Ketika kita punya kekuatan mengasihi tanpa syarat dan tulus, percayalah, itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai wanita-wanita yang handal. Wanita pemenang hari ini bukan karena engkau berhasil punya suami yang cinta. Percuma kalau suamimu cinta, tapi dalam kehidupanmu tidak pernah timbul saling mengasihi, engkau adalah orang yang gagal. Tapi walaupun hari ini engkau tidak dicintai, walaupun suamimu sudah berkata tidak ada rasa, benci, muak, tapi hari ini engkau bisa berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, sekalipun hidupku diabaikan, sekalipun hidupku direndahkan, sekalipun hidupku tidak diperhitungkan sebagai istri, tidak diorangkan, tapi aku tetap belajar mengasihi suamiku, karena aku tahu bahwa kasih itu adalah hukum perintah yang wajib aku lakukan. Dan ketika aku berhasil mengasihi orang yang tidak mengasihi aku, itulah waktunya Tuhan memberikan upah. Bahkan Tuhan akan mengacungkan jempolnya. Dia akan berkata, kamu adalah orang yang hebat. Apa upahnya kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Nggak ada upahnya. Tapi kalau kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, itulah sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, yaitu bertekun dalam pengudusan. Ya, makanya hari ini ibu-ibu dalam pengudusan itu termasuk menjaga hati, menjaga perbuatan. Ya, orang hidup dalam kudus itu selalu menjaga yang namanya hati. Ya, kita nggak bisa hari ini bertahan dalam kehidupan rumah tangga, kita mau hidup seenaknya sendiri. Datang mau maki suami, ya maki. Datang mau menghakimi suami, ya menghakimi. Datang mau benci, ya benci. Kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita tekun di dalam pengudusan, itu berarti kita juga harus berjuang. Walaupun sampai hari ini hasil yang engkau perjuangkan untuk melihat sesuatu yang terbaik itu belum terjadi, pesan Tuhan, kalau kita disuruh bertekun, itu artinya setiap hari, setiap saat, ingat bahwa kejarlah kekudusan. Apa yang kau lakukan hari ini bukanlah untuk pasanganmu, tapi kalau engkau bisa hidup perbuatanmu tetap benar, itu karena engkau sedang melakukan untuk Tuhan. Dan upahnya bukan dari suamimu. Walaupun suamimu kelihatannya dibaiki, tetap tidak ada upahnya. Jangan pernah menyerah. Karena upah yang Tuhan berikan jauh lebih besar daripada suamimu. Daripada upahnya manusia. Yuk kita lihat kekuatan wanita bertekun dalam iman. Saudara belajar seperti seorang siapa? Hana. Ya, kalau saudara belajar dari Hana, Hana ini disakiti Penina. Hana ini sebagai seorang wanita yang merasa gagal, ya. Dia merasa sebagai wanita, aku ini sudah tidak punya anak.
Aku ini merasa tidak lengkap sebagai wanita. Aku yang tidak dapat praktekkan peran ibu, sementara wanita tobat Penina itu bisa memberikan anak. Ya, dia pasti merasa sebagai seorang wanita yang gagal. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini juga terus diintimidasi iblis. Aku gagal dalam membangun rumah tanggaku. Aku gagal untuk membuat suamiku menjadi mencintai aku lagi. Saudara tidak perlu berpikir hal seperti itu. Kalau saudara berpikir terus, aku adalah orang yang gagal, aku adalah orang yang sudah tidak punya nilai, maka saudara tidak akan pernah punya iman percaya. Buat hidup saya percaya bahwa saya bisa gagal, karena saya bukan manusia sempurna. Itu sebabnya saya butuh alat untuk menyempurnakan hidup saya. Itu sebabnya kita tahu, kalau kita bukan manusia yang sempurna, maka kita kepingin disempurnakan, yaitu tadi, lewat suami, lewat wanita tobat, baru saudara bisa disempurnakan. Jangan mimpi. Kalau saudara berkata, Tuhan sempurnakan karakterku, ubahlah aku serupa dengan Kristus, maunya ndak ada alat untuk gesek karakter saudara. Nggak mungkin, saudara. Percayalah, kita ndak akan pernah jadi orang yang sempurna, karakter Kristus serupa ketika kita tidak ada yang menggesek. Makanya hari ini bersyukurlah saya kalau diingatkan iblis dengan perbuatan suami saya di masa lalu, kadang-kadang bisa jengkel. Kadang-kadang bisa, aduh iya ya, kok bisa ya gitu. Tapi ketika saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berkatanya lembut. Tuhan bilang gini, Eli, kamu nggak perlu marah ya sama suamimu, sama wanita tobat. Bukankah kamu bersyukur? Lewat mereka berdua, kamu punya nilai loh hidupmu. Hari ini aku upgrade hidupmu, punya kualitas, bukan seorang wanita sosialita, tapi wanita yang menjadi berkat buat banyak wanita. Kamu pilih mana? Ya pilih status sekarang Tuhan. Lah dulu wanita sosialita banyak yang menggosipkan saya, banyak yang tidak suka sama saya karena mereka berkata saya ini sombong, saya ini orang yang sok. Wah, ya kan? Tapi hari ini bagaimana hidup saya dirubah lewat suami dan wanita tobat, memiliki nilai, value. Di pemandangan Tuhan saya punya nilai, di pemandangan manusia saya juga punya nilai yang berarti. Itu sebabnya kita tidak perlu gagal hari ini. Percayalah bahwa setiap proses itu tujuannya cuma ingin menyempurnakan hidup saudara serupa dengan Kristus. Daripada saudara hari ini tidak disempurnakan, nanti kalau penghakiman tiba, saudara akan ditolak. Lihat firman Tuhan berkata, orang yang abu-abu itu dimuntahkan. Kalau hidupmu hari ini hanya puas dengan zona nyaman, sementara di pemandangan Tuhan, saudara jadi orang yang abu-abu. Kira-kira jadi orang Kristen sejak lahir ada artinya enggak kalau dimuntahkan sama Tuhan? Kita bersyukur hari ini ngalami proses karena kita lagi disempurnakan. Jadi jangan gagal ya. Hana yaitu apa? Hidupnya apa? Tertekan, saudara. Kita semua sudah hari-hari ini jangan lagi gagal, jangan lagi hidup dalam tekanan seperti Hana. Hana merasa bahwa tertekan tiap kali dia melihat Penina, kok enak ya, aku cuma diberi satu bagian. Hidupnya tertekan. Ke rumah Tuhan, ketemu Penina cuma isinya nangis, bukan bisa sukacita. Kenapa? Karena dia juga sudah lelah. Doa bertahun-tahun buat suami seperti Bu Novi, malah putus harapannya kembali, malah menikah lagi dengan wanita tobat yang kedua. Coba bayangin kalau ada di grup ya, setelah bahagia dengan kelahiran putri kami, itu enggak pingsan aja kasih karunia Tuhan. Bayangin saudara dipermalukan di grup, bahkan suaminya dengan bangganya mengatakan ini anak kami yang baru lahir. Itu semua membawa dampak seperti Hana. Pasti Bu Novi berpikir dia sudah gagal, dia sudah tertekan, capek. Kita hari ini kalau mau tekun dalam iman, tiga keadaan ini saudara harus buang.
Saudara bukan orang yang gagal. Saudara lebih dari pemenang. Saudara tidak boleh tertekan. Karena semua proses ini arahnya selalu mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang jauh lebih besar. Saudara tidak boleh lelah, tapi saudara harus punya semangat. Ya, jadi kalau saudara baca di 1 Samuel 1 ayat 18, titik balik di mana Hana melihat rencana dan jalan Tuhan ketika dia bisa melakukan ini. Yuk kita baca. 1 Samuel 1 ayat 18. Jadi ibu-ibu kalau mau tekun dalam iman, buang rasa gagalmu, buang rasa tertekanmu, buang rasa lelah dan capekmu. Hari ini antusias, gila-gilaan sama Tuhan. Sekalipun belum selesai, semangat Tuhan. Aku tetap percaya, Tuhanku tetap baik, Tuhanku tetap besar. Ya, yuk baca. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu, nah ini yang dilakukan Hana ketika dia bertekun dalam iman, dia mulai bangkit, saudara. Keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ya, saya singkat bertekunnya dalam iman, yaitu ketika Hana bangkit. Jadi ibu-ibu yang lagi terpuruk, saudara tidak akan pernah lihat jalan mujizat Tuhan selama saudara tidak pernah bangkit. Orang bangkit harus move on. Engkau tidak boleh tinggal terus di dalam proses suamimu selingkuh, suamimu KDRT, suamimu kasar, suamimu bangkrut. Engkau tidak boleh seperti itu. Tapi engkau mulai bangkit. Yang kedua, mulai semangat. Miliki mental pemenang. Tuhan, aku siap menghadapi tantangan. Karena aku tahu, setiap hari aku berjalan dengan kasih karunia. Saudara perlu tahu, hidup saudara di tengah penderitaan itu setiap hari berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Berjalannya dari kasih karunia demi kasih karunia. Berjalannya dari mujizat demi mujizat. Itulah mental pemenang. Kalau hidupmu setiap hari nggak bisa lihat bahwa hidup ini penuh kemuliaan, penuh kasih karunia, penuh mujizat bersama Tuhan yang besar, maka hidupmu setiap hari akan dipenuhi dengan air mata penderitaan. Saudara cuman berkata tuh tiap hari wanita tobat ini posting-posting, kurang ajar. Tiap hari kalau saudara berkata, ya Tuhan, hidupku kok dipenuhi wanita tobat, hidupku kok dipenuhi hutang terus Tuhan. Hidupku dipenuhi oleh suami yang dari dulu kasarnya minta ampun, tidak mau kerja, malasnya luar biasa. Saudara tidak bisa seperti itu. Yuk, kalau kita bertekun dalam iman, maka Tuhan mau yang pertama, 1 Samuel 1 ayat 18, saudara harus bangkit, tidak boleh merasa gagal. Yang kedua, saudara harus semangat, jangan tertekan lagi. Dan saudara yang ketiga harus sukacita. Ya, jangan capek. Belum melihat besok pasti ada jalan. Lawang hidup berjalan dari kasih karunia demi kasih karunia, kemuliaan dari kemuliaan, mujizat demi mujizat. Ya saudara, hari ini harus sesuai. Kalau imanmu berkata seperti itu, maka perbuatanmu tidak boleh hari ini seperti orang yang putus asa. Nggak boleh, iman tanpa perbuatan adalah mati. Imanmu berkata ikut Kristus akan berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat. Walaupun kenyataannya hutang wanita tobat setiap hari ada di hadapanmu, tapi imanmu tetap berkata, aku akan bangkit semangat dan sukacita. Maka ketika iman disertai perbuatan, maka iman itu akan menjadi hidup. Jangan beriman yang baik, tapi engkau putus asa. Nggak bisa, saudara. Ya, kalau imanmu baik, engkau juga harus semangat. Orang beriman baik, tapi loyo. Bisa enggak ya? Duh, mampu enggak ya? Hidupku kok kayak gini, Tuhan. Duh, lihat suami putus asa. Itu bukan iman, saudara. Ya, iman plus perbuatan, maka itu sesuatu yang hidup, dihidupkan. Ya, sebentar ada telepon. Yuk, yang kedua, bertekun dalam kasih. Ya, Amsal 17 ayat 9 dan 14.
Amsal 17 ayat 9 dan 14. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa yang membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Lihat ya, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. 3 hal. Kalau kita hari ini mau bertekun dalam kasih, ya, kita hari ini nggak bisa hidup cekcok. Itu buat celah. Kalau hidupmu dipenuhi pertengkaran, itu buka celah. Tapi kasih yang pertama, yaitu menutupi pelanggaran. Kasih. Orang kalau punya kasih, bertekun dengan kasih, hidupnya nggak akan menghakimi pasangannya. Orang punya kasih itu akan melayani pasangannya dengan kasih. Setiap ada solusi dalam rumah tangganya, bukan lagi penghakiman, bukan lagi mulut kita yang bawel, cekcok. Tapi ketika kasih menutup pelanggaran, maka setiap pelanggaran itu solusinya adalah kasih. Kita akan berusaha untuk diam dengan kesalahan suami kita, bukan karena kita mau kompromi dengan dosanya, tapi kita sudah membawa semua dosa suami kita diserah terimakan ke Tuhan untuk Tuhan yang merubah. Bagian kita mengasihi, menerima dia apa adanya, itulah kasih yang menutup banyak pelanggaran. Percayalah, kalau saudara kasih saudara menutupi pelanggaran, saya percaya apa yang dilanggar itu akan seperti di alam roh, saudara sedang melepaskan ikatan-ikatan jahat suamimu. Saudara sedang berperang dengan kasih, kasih berperang buat saudara, saudara cukup diam saja, dan kasih itu akan melepaskan semua ikatan-ikatan jahat suamimu. Amin. Karena pelanggarannya saudara bukan dihakimi, tapi pelanggaran itu saudara berusaha menerima suami apa adanya. Amin. Yang kedua yaitu kasih tidak membangkit-bangkitkan perkara, tidak membesar-besarkan perkara. Hari ini ada masalah besar, dikecilkan kecil, dihabiskan. Sudahlah, masalah bukan menjadi masalah selama saudara tidak mempermasalahkan. Suamimu pulang telat, ada bajunya, ada bau parfum-parfum, percayalah hari ini tidak usah dihakimi. Tutup pelanggarannya, perkecil, tidak usah dibesar-besarkan. Ini bau apa? Kadang-kadang mungkin suami naik ketempelan dengan orang yang parfumnya, baunya luar biasa nempel. Kita bisa tidak berpikir negatif. Kita mulai belajar berpikir positif. Kalaupun itu terjadi, kita dibohongi, kita tetap percaya. Hakim yang adil itu selalu membela. Itu tadi, wanita diselamatkan. Kita pasti diselamatkan dari perbuatan licik suami kita, dari perbuatan jahat, perbuatan selingkuh suami kita. Itu pasti terjadi. Amin. Yang ketiga, kasih akan menjauhi perbantahan. Undurlah. Jadi tidak usah banyak debat, tidak usah bertengkar. Kalau ada pun kesalahan, kita belajar untuk menjauhi perbantahan. Percayalah, kalau kita bisa tekun melakukan ini di dalam rumah tangga, maka kita percaya suami kita berubah, kita berubah, maka seisi rumah akan dipenuhi oleh kasih Kristus. Amin. Betapa damainya di rumah, tidak ada lagi perbantahan, tidak lagi membesar-besarkan perkara, tidak ada lagi penghakiman. Coba bayangin kalau kita ini jadi wanita yang seperti ini, dan saya praktek. Makanya saya sering bersaksi. Suami saya selingkuh, tanya Mbak di rumah saya tidak pernah cekcok, tidak pernah bertengkar. Kenapa? Karena saya menghidupi firman. Saya nggak mau dalam rumah tangga saya penuh penghakiman. Saya pun tidak lepas dari manusia berdosa. Saya pun juga bisa gagal. Mungkin gagalnya beda, ya. Mungkin kita gagal dalam emosi, suami kita gagal dalam perjinahan. Ada banyak kegagalan dan itu tidak perlu lagi menjadi penghakiman. Di rumah tangga saya tidak ada lagi yang membesar-besarkan perkara. Semuanya saya anggap akan mendatangkan kebaikan. Kalaupun suami saya pergi dengan wanita tobat, sudah didoakan,
dikuasai, tetap mereka pergi dan mereka posting seolah-olah mereka bahagia. Itu pun dalam pikiran saya tidak perlu tegur suami saya tidak perlu membesar-besarkan perkara, karena iman saya berkata bahwa Allah turut bekerja. Waktu suami saya pergi dengan wanita tobat, itu kebaikan buat suami saya dan Eli. Kehancuran buat wanita tobat dan suami saya. Beres, saudara. Dan saya juga tidak akan telepon suami saya, marah-marah, kamu bohongi saya dapat fotomu ini, engkau berdua. Itu tidak perlu. Alangkah bahagianya, tidak ada penghakiman, tidak lagi membesarkan perkara, tidak ada lagi cekcok debat dalam rumah tangga. Itulah kekuatan kita. Amin. Amin. Iblis boleh datang dengan banyak hal, banyak perkara. Tapi ketika saudara tetap kuat, tekun di dalam kasih, kemenangan itu pasti terjadi. Amin. Suamimu pasti, pelanggaran suamimu akan menjadi satu kemenangan di mana dia akan bertemu sumber kasih karunia. Amin. Yuk yang ketiga, yang terakhir, bagaimana tekun ya di dalam kekudusan. Yuk baca Amsal 14 ayat 1. Kita baca dulu ya. Amsal 14 ayat 1. Tekun di dalam kekudusan. Perempuan yang bijak akan mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi kalau hari ini kita bertekun dalam kekudusan, percayalah rumah tangga kita tidak akan roboh. Orang banyak rumah tangganya berantakan. Kenapa? Selingkuh dibalas selingkuh. Ya, maki-maki dibalas maki-maki. Perkataan kutuk. Kita sudah merasa bahwa kita sudah tidak mampu bertahan. Suami sudah suami yang kurang ajar. Sampai mati aku tidak bisa mengampuni. Lebih baik aku cerai. Tapi melalui firman hari ini, yuk bertekun dalam kekudusan itu 3. Yang pertama, jagalah perkataan. Amsal 14 ayat 3. Kita baca. Amsal 14 ayat 3. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Saudara dan saya hari ini, kalau kita mau menjadi orang yang bijak, jagalah perkataan. Jangan jadi orang yang bebal, jangan jadi orang yang bodoh, gampang-gampang marah-marah, gampang-gampang maki-maki orang. Kita mau menjaga kekudusan dengan menjaga perkataan. Amin. Supaya ketika kita bisa menjaga perkataan, maka kita adalah seorang wanita yang berhasil membangun rumah tangganya, bukan merobohkan. Seringkali perkataan kita itu membawa satu kehancuran. Kalau suami dihakimi terus suami brengsek, suami kurang ajar, lama-lama dia juga tidak akan tahan dengan mulut kita. Amin. Kita lebih baik hari ini jaga perkataan. Yang kedua, jagalah perbuatan. Amsal 14 ayat 16a. Amsal 14 ayat 16a. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Kita ini harus jadi orang bijak, jangan orang bebal. Orang Kristen bertahun-tahun, kalau bebal itu tidak masuk hitungannya Tuhan. Tapi orang Kristen walaupun baru 2 bulan, baru lahir baru, tapi konsisten, yaitu melakukan firman. Dia selalu taat dengan firman. Maka kita di pemandangan Tuhan adalah orang Kristen yang bijak. Ya, jadi orang Kristen yang bijak akan menjauhi kejahatan. Jagalah perbuatan kita. Yang ketiga, jagalah kesabaran. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Jangan jadi orang bodoh, gampang-gampang marah ya. Tetapi orang yang bijaksana bersabar itu tadi. Jadi ciri orang bijak hari ini, wanita yang bijak, yang tidak merobohkan rumah tangganya dengan tangannya sendiri, yaitu yang jaga perkataan, jaga perbuatan, jagalah kesabaran hati. Sabar, walaupun dikatai kebun binatang, sabar, perkataan dijaga, perbuatan tetap masakin suami yang enak. Tetap layani, beri makan, beri minum, ajak bicara, lakukan yang terbaik. Inilah kekuatan wanita, percayalah. Kita semua lagi diasah Tuhan menjadi wanita penolong yang sejati. Saudara tidak perlu ngiri dengan wanita tobat, tidak perlu ngiri dengan siapapun. Mungkin temanmu kok enak punya suami. Saudara cuma lihat
dari depannya saja. Senyatanya kita semua di akhir zaman tidak ada wanita yang tidak diproses. Semuanya mengalami proses. Saya dulu merasa saya kok tidak adil, saya sendiri. Ternyata yang menghakimi saya di tahun-tahun lalu, hari ini kena proses. Bahkan prosesnya tidak main-main. Buat saya yang sudah sekolah dulu, sudah pinter sekarang. Buat yang baru masuk sekolah kehidupan, bingung luar biasa. Kelimpungan, aduh gimana. Lah buat kita sudah pinter. Lihat keadaan sukar hari ini, tahu tipsnya untuk mengalahkan keadaan. Percayalah. Ya, tadi sebelum saya khotbah saya dikabari seorang jemaat saya dulu mentorin dia. Jadi saya merasa saya sudah selesai ya, kekuatan wanita itu 3. Apa saudara? Tekun dalam iman, ya. Tekun dalam kasih, yang ketiga tekun dalam kekudusan. Kekuatanmu hanya itu hari-hari ini. Jangan bangga dengan seorang istri kalau saudara cuma cantik secara lahiriah, tapi engkau tidak punya nilai. Tapi ketika 3 hal ini engkau lakukan, percayalah, firman Tuhan berkata, Tuhan pasti menyelamatkan seisi rumahmu. Amin. Kita pasti mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Saya saksi sedikit. Jadi waktu saya mentorin, dia itu kasihan, saudara. Waktu hidupnya suaminya masih ada, suaminya punya usaha, ya sukses juga. Dia tidak pernah tahu bahwa suaminya ini selingkuh. Dia merasa bahwa suaminya suami yang baik, suami yang luar biasa, ya. Singkat cerita, suaminya meninggal di usia muda. Ya, usianya lebih muda dari saya. Dan saudara tahu yang membuat dia sakit hati adalah selingkuhannya adalah pembantu yang sudah bekerja sama dia 22 tahun. 20 dari muda sebelum menikah masih umur 15 sampai umur 37 tahun, 38 tahun dan suaminya meninggal 40 tahun lebih kalau nggak salah. Jadi bayangin saudara ya. Hari itu waktu itu suaminya meninggal kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Dia datang sama saya, dia bilang, Bu Eli, saya nggak habis pikir Bu Eli. Pada waktu suami meninggal, saya baru tahu kalau ini simpanan. Dan dia bisa membuktikan semuanya. Hari itu suami saya sudah meninggal. Saya nggak bisa apa-apa, Bu Eli. Dan wanita ini menuntut untuk tidak bisa keluar dari rumah karena dia juga punya anak. Singkat cerita, dia tetap kerja dengan wanita ini. Dan saya bilang, kalau bisa usir, kasih uang. Ya, tapi dia merasa sulit gimana bisa ngusir Bu Eli. Dia punya kekuatan Bu Eli. Singkat cerita saya baru dengar ternyata anaknya 1 meninggal kena kanker otak barusan Bu Eli. Lihat ya, semua ujung-ujungnya bayar harga. Buat saudara dan saya wanita-wanita pemenang, kita yang sudah diproses, kita bukan bayar harga, tapi hari-hari ini ada banyak wanita yang akan menikmati upah Tuhan yang luar biasa. Apa yang saudara tabur di masa-masa lalu, kita akan menuainya dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.